Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang tubuh terasa dingin gitu teman-teman. Kemudian ketika saat asam lambung dan status psikosomatis bisa sampai tidak bisa jalan juga gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang apakah GERD atau asam lambung dan status psikosomatis itu bisa membuat tubuh terasa dingin, kemudian apakah asam lambung itu bisa menyebabkan tidak bisa jalan, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman. Kemudian jangan lupa juga gitu teman-teman ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman, dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Banyak sekali orang-orang yang bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Pak, apakah asam lambung GERD itu bisa menyebabkan tubuh kita itu terasa dingin? Katanya ini sudah berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun mengalami suhu tubuhnya itu terasa dingin gitu teman-teman ya. Kemudian ada juga orang-orang yang bertanya masalah tidak bisa jalan. Pak, apakah asam lambung GERD dan status psikosomatis itu bisa nggak membuat tidak jalan gitu teman-teman ya? Karena saya itu sudah lama tidak bisa jalan. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang mengalami hal tersebut, teman-teman tolong tonton videonya sampai habis ya, biar kalian itu tidak gagal paham gitu teman-teman ya. Nah sepengalaman saya teman-teman ya, untuk asam lambung dan status psikosomatis ketika terkena GERD, ketika terkena asam lambung gitu teman-teman ya, itu tidak menyebabkan tubuh kita terasa dingin teman-teman ya. Nah tetapi apakah saya dulu mengalami suhu badan terasa dingin? Pernah mengalami teman-teman ya. Nah tetapi itu bukan dari asam lambung, sepengalaman saya memang seperti itu ya, bukan dari GERD gitu teman-teman ya. Jadi tubuh saya itu merasa dinginnya itu karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis biasanya rata-rata jarang bergerak teman-teman ya, jarang bergerak, jarang olahraga, jarang beraktivitas gitu teman-teman ya, sehingga kalian itu suhu tubuhnya itu ya terasa dingin gitu teman-teman ya. Karena ketika kalian suhu badannya itu terasa panasnya itu karena kalian otot-ototnya bergerak ya. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu. Jadi saya itu dulu ketika terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis kemudian mengalami sensasi suhu badan terasa dingin itu ya karena memang alasannya seperti itu, kurang bergerak teman-teman. Karena ketika mau bergerak itu ya kita nggak nyaman dulu gitu teman-teman ya. Nah kemudian suhu badan terasa dingin itu teman-teman ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sepengalaman saya itu bukan dari asam lambung juga gitu teman-teman ya. Itu bukan dari kurang bergerak juga, ada yang lainnya teman-teman ya.
kalau seandainya sering merasa cemas, sering merasa ketakutan setiap harinya. Nah itu teman-teman, jadi ketika cemas hadir itu ya kita itu ya badannya itu terasa dingin semuanya gitu teman-teman, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu terasa dingin. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya. Nah ditambah lagi kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi gitu teman-teman. Tengok aja orang yang sedang berpuasa lah teman-teman ya. Jadi ketika kebutuhan untuk tubuhnya tidak terpenuhi itu ya kadang rata-rata suhu badannya itu terasa dingin. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya. Jadi berpikir wajarnya memang ke sana gitu teman-teman ya. Nah tetapi sialnya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis ketika belum paham ya itu ketika suhu badan terasa dingin itu wah berpikirnya itu kemana-mana ya. Wah jangan-jangan ini kematian itu sudah mendekati dan sebagainya teman-teman. Padahal bukan teman-teman ya. Itu pengalaman saya karena memang dulu jarang bergerak gitu teman-teman. Kemudian ada rasa cemas, ada ketakutan gitu teman-teman di situ ya. Kemudian ada stres juga, terlalu banyak pikiran karena ya setiap harinya itu selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi teman-teman ya. Akhirnya ya kita itu jarang bergerak. Kemudian ketika bergerak itu yang hadir itu ya paling keringat dingin ya. Nah itu teman-teman ya, jadi itu sensasi dari ketakutan. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis. Nah makanya ketika teman-teman juga nih sekarang nih yang sedang mengalami suhu badan terasa dingin ya, apalagi bagian kaki, dulu seringnya bagian kaki ya. Dan ketika badan terasa dingin, saya tuh sering ngeceknya itu bagian kaki, suka nanya ke keluarga, tolong dong pegangin kaki, dingin gak katanya. Dingin ini nih dingin. Wah itu cemas hadir ya. Nah itu teman-teman, padahal itu hal yang sangat biasa saja, itu hal yang sangat wajar saja ketika kita kurang bergerak, kemudian masih ada stres, mengalami ketakutan, pasti tubuh itu terasa dingin gitu teman-teman ya. Nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang atau teman-teman yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis ketika ingin mengembalikan suhu tubuh, ya alangkah baiknya kalian tangani saja penyebabnya teman-teman. Kalau misalnya malas bergerak, ya sering bergerak lah gitu teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya untuk kebutuhannya belum terpenuhi, ya sering penuhi saja gitu teman-teman. Sering makan, semudah itu sih sebetulnya ya. Kalau seandainya masih karena stres, terlalu banyak pikiran, apalagi memikirkan tentang penyakit, ya sudah jangan berpikir tentang penyakit teman-teman ya. Diupayakan gimana caranya setiap harinya itu pikiran kita itu senang gitu teman-teman ya, hati dan pikiran kita itu senang. Nah itu teman-teman, selebihnya bergerak dan bergerak itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian ada orang juga yang bertanya masalah tidak bisa jalan teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis sensasinya sangat banyak sekali teman-teman ya. Makanya orang-orang yang pengalaman tentang seputaran gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu selalu mengatakan bahwa sensasi dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu adalah 1001 macam katanya. Betul itu teman-teman ya, karena sensasinya itu sering bergonta-ganti ya, bolak-balik. Kemudian ketika yang lama itu sudah tidak hadir, tiba-tiba minggu ini hadir, misalkan seperti itu ya. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa mengenali lah setiap sensasi itu penyebabnya dari apa, termasuk di tidak bisa jalan. Ada yang bertanya tentang, Pak, apakah asam lambung itu bisa nggak membuat tidak bisa jalan gitu teman-teman ya. Nah untuk jawaban itu teman-teman ya, saya katakan karena saya juga dulu mengalaminya teman-teman ya, untuk asam lambung yang error bisa menyebabkan tidak bisa jalan gitu teman-teman ya. Hubungannya seperti apa, keterkaitannya seperti apa? Mari berpikir secara logika saja gitu teman-teman, karena dulu juga saya mengalami kebodohan gitu teman-teman ya. Saat terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis ada pencernaan yang terganggu ya. Dan ketika pencernaan terganggu ya sudah otomatis ya untuk kebutuhan tubuh kita itu tidak terpenuhi gitu teman-teman ya, karena menyerap dari makanannya itu nilai kebaikannya itu tidak terserap dengan sempurna. Nah itu teman-teman, akhirnya ya kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi ya, akhirnya ya kita itu lemas, kemudian tidak bisa jalan. Dulu saya tidak bisa jalan itu lama ya, hampir berapa bulan, hampir 7 bulan lebih dulu tuh ya, sampai berbaring gitu ya teman-teman ya. Karena waktu itu saya cukup bodoh teman-teman ya, dan ketika memahami ternyata ini saya butuh energi gitu teman-teman ya, saya upayakan makannya banyak gitu teman-teman. Walaupun misalkan makan itu tidak bisa banyak, akalin gitu teman-teman, makannya sedikit tapi sering gitu kan ya. Nah ketika sudah merasa terpenuhi teman-teman ya kebutuhan untuk tubuhnya, kemudian ada perkembangan di situ ya.
mulai di situ sudah bisa mulai bangun ya, agak menyender lah gitu teman-teman, walaupun belum bisa bangun total gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika mengalami hal seperti itu, ada perbaikan sedikit saja di situ, itu menjadi apa ya, menjadi penyemangat gitu teman-teman. Kemudian menjadi patokan juga, ternyata ini saya tidak bisa jalan itu karena tidak ada energi teman-teman ya, malas ngapa-ngapain. Kemudian mau bergerak itu sulit teman-teman ya, jangankan untuk berdiri ya, untuk ngangkat kaki aja tidak bisa karena nggak ada tenaga teman-teman ya. Dan ketika saya berpikirnya ini butuh tenaga, dan tenaga itu lahirnya dari makanan, saya mencoba makannya itu banyak teman-teman ya, sering gitu teman-teman. Kemudian udah sering makannya, kemudian tambah porsinya menjadi agak banyak juga gitu teman-teman ya. Dan di situ tenaga saya mulai hadir teman-teman, dan ketika hadir mulai bisa bangun. Ketika mulai bisa bangun, mulai bisa duduk. Ketika duduk mulai bisa jalan ya, walaupun cuma beberapa meter waktu itu ya, beberapa meter. Dan kemudian ketika beberapa meter saya jatuh lagi ya, karena lemes ya waktu itu ya. Nah ketika waktu itu saya kuatkan terus ya, ini makannya harus banyak, ini makannya harus banyak, gizinya harus dipenuhi biar kebutuhannya itu terpenuhi setiap hari gitu teman-teman ya. Dan alhamdulillah ketika terus melakukan hal seperti itu teman-teman ya, akhirnya setiap hari mulai terpenuhi ya kebutuhan untuk tubuhnya. Dan akhirnya jangankan untuk jalan ya, lari aja sekarang mampu. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana, jangan kalian mencontoh saya gitu teman-teman. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, selalu mengikuti kata hati ya, mengikuti kata hati. Kalau makan sedikit, wah ini makan sedikit nih suka mual gitu teman-teman, akhirnya berhenti makannya gitu teman-teman ya. Jadi ketika mengkonsumsi makanan sedikit saja terasa mual, begah, karena memang tidak ingin mual dan begah, akhirnya makannya dihentikan gitu teman-teman. Dan itu merupakan perbuatan yang salah gitu teman-teman. Dulu saya lamanya sembuhnya itu karena memang selalu menuruti kata hati, menuruti ketidakinginan gitu teman-teman ya. Saya tidak mau begah, saya tidak mau ada rasa tidak nyaman gitu teman-teman, ketika makan itu tidak nyaman. Nah akhirnya saya jarang makan gitu teman-teman, dan tanpa disadari itu energinya setiap harinya itu terkuras. Makanya tubuh saya itu turun drastis, kemudian lemah, letih, lesu, sampai berbaring lama gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya jangan contoh saya teman-teman ya. Yang namanya makan sangat penting sekali teman-teman. Mari berpikir dengan logika saja, mari berpikir dengan wajar saja teman-teman ya. Orang sakit tanpa makan tidak akan membaik teman-teman ya. Contoh kecil, di rumah sakit saja orang yang tidak bisa makan gitu teman-teman diinfus. Nah kita yang masih bisa makan, makanlah. Nah itu teman-teman, biar kita itu ya tambah kuat. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang masih bertanya tentang ini, yang bertanya tentang masalah tidak bisa jalan gitu teman-teman, sangat banyak sekali. Pak, apakah asam lambung itu bisa menyebabkan tidak bisa jalan? Katanya bisa teman-teman ya, karena dulu juga saya mengalaminya seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak bisa karena memang kitanya nggak ada tenaga gitu teman-teman ya, karena kitanya itu selalu tidak makan gitu teman-teman. Dan dulu itu saya kekurangan gizi, kekurangan vitamin, kekurangan tenaga, energi gitu teman-teman ya, karena setiap harinya itu selalu makan atau mengkonsumsi makanan bayi ya, kayak macam Nestle, kayak macam begitu teman-teman, makanan-makanan bayi lah ya, otomatis nggak ada gizinya buat kita gitu teman-teman. Tetapi berbeda ketika diganti dengan di awal-awal dengan bubur 1 minggu. Waktu itu saya karena takutnya itu perutnya itu agak shock gitu teman-teman, makanya dibubur dulu. Nah ketika dibubur selama 1 minggu, saya ganti waktu itu dengan nasi lembek teman-teman ya. Kemudian sayurnya juga sayur bayam yang penuh zat besi gitu teman-teman, yang penuh protein ya. Kemudian dagingnya saya penuhi juga gitu teman-teman, biar hadir ya tenaganya waktu itu. Nah ketika dipaksakan seperti itu gitu teman-teman ya, makan sedikit agak mual juga, nggak apa-apa, saya paksakan akalin gitu teman-teman. Jadi makannya itu sedikit-sedikit, yang penting masuk gitu teman-teman ya. Dan ketika diakalin seperti itu, akhirnya merasa terpenuhi nih kebutuhan untuk tubuhnya itu setiap hari ya. Kemudian kita bisa bangun juga gitu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika ingin bisa jalan lagi biar ada tenaganya lagi, saya sarankan penuhi saja sih sebetulnya gitu teman-teman ya, kebutuhan untuk tubuhnya. Makan banyak saja gitu teman-teman. Tetapi kalau misalkan pas itu makan banyak itu nggak bisa, karena masih sering terasa kembung, begah gitu teman-teman ya. Kita itu manusia teman-teman, banyak akal. Nah itu teman-teman ya, akalin saja, makannya sedikit-sedikit tetapi sering gitu teman-teman ya. Dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, makan saya itu bisa 7 kali ya. Dalam satu hari itu bisa 7 kali, jam 6, jam 8, jam 10, jam 12 dan sebagainya gitu teman-teman. Dan akhirnya karena memang keadaan sehatnya itu mulai agak membaik gitu teman-teman, kemudian jadwal makan itu mulai berkurang dengan sedikit-sedikitnya tanpa disadari teman-teman. Jadi dari 7 kali itu
turun menjadi 6, turun menjadi 5 gitu teman-teman, jam 6, jam 9, jam 12, jam 3 kembali lagi makan terakhir itu jam 6 maghrib. Nah itu teman-teman, dan kemudian karena memang sering ada kesenangan gitu teman-teman ya, stresnya terhindar, kemudian tidak selalu berpikir tentang penyakit, mulai ada senang di situ ya, mulai agak cuek gitu. Nah kemudian untuk makan itu, jadwal makannya itu berkurang dengan sendirinya teman-teman, dari 5 kali itu menjadi 4 kali, kemudian tahu-taunya menjadi normal aja sampai sekarang 3 kali. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, alangkah baiknya kalian itu tidak meninggalkan yang namanya makan gitu teman-teman ya. Karena pada prinsipnya manusia hidup itu ya karena dari makanan teman-teman ya, tenaganya itu dari makanan, bukan dari mesin, bukan dari bahan bakar mobil. Nah itu teman-teman berpikir logikanya ke sana. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, jawaban dari orang-orang yang selalu bertanya tentang, karena ini yang bertanya ini sangat banyak sekali nih ya, Pak, asam lambung GERD itu apakah bisa menyebabkan suhu badan terasa dingin? Saya katakan tidak teman-teman ya, tidak menyebabkan suhu badan kita itu menjadi dingin. Yang menyebabkan suhu dingin itu karena kalian kurang bergerak gitu teman-teman, karena ya masih ada ketakutan, ditambah lagi ya takut itu, rasa cemas itu bisa membuat kita itu terasa dingin gitu teman-teman. Kadang cemas kita itu ya tidak disadari, stres kita itu tidak disadari gitu teman-teman, dan stres itu bisa menyebabkan suhu dingin juga karena kurang bergerak sih ya. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya. Kemudian banyak juga yang bertanya, Pak, apakah asam lambung itu bisa menyebabkan orang tidak bisa jalan? Saya katakan bisa teman-teman ya, karena saya juga dulu mengalaminya seperti itu. Saya mengalami tidak bisa jalan itu lama sekali ya, hampir sekitar 7 bulan lebih lah waktu itu, 7 bulan lebih, 7 bulan kurang, lupa lagi ya, karena kejadian udah lama sih sebetulnya. Nah itu teman-teman ya. Nah hubungannya kenapa bisa seperti itu? Apa hubungannya? Ya karena ketika ada asam lambung yang tidak normal, pencernaan kita tidak normal, sudah pasti ya bekerjanya juga tidak maksimal. Jadi menyerap energi dari makanan itu tidak terserap dengan sempurna. Sudah pasti kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya, makanya sering merasa lemas, letih, lesu gitu teman-teman. Jadi untuk bangun itu tidak bisa gitu teman-teman, jadi cuman berbaring gitu teman-teman ya, kadang melek gitu teman-teman ya. Nah berbeda ketika dipenuhi gizinya setiap harinya gitu teman-teman, diakalin gimana caranya supaya kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya. Dan alhamdulillah tenaganya itu terus hadir dan akhirnya mulai di situ mulai bisa bangun gitu teman-teman, walaupun di awal-awal cuman nyender kena tembok kasih bantal gitu teman-teman ya. Dan kemudian setelah dipaksakan terus ya, makan terus makan setiap harinya itu selalu merasa terpenuhi setiap harinya gitu teman-teman ya. Mulai di situ bisa duduk di kursi gitu teman-teman ya, dan ketika terus dilakukan lagi makannya dipenuhi juga gizinya, proteinnya, vitaminnya gitu teman-teman ya, mulai bisa jalan-jalan walaupun cuma beberapa meter gitu teman-teman. Dan saya waktu itu tidak menyerah gitu teman-teman ya, penuhi lagi makannya, penuhi lagi gizinya, penuhi juga mineralnya, hindari juga stresnya gitu teman-teman, karena stres itu bisa menguras energi dengan cepat. Ketika kita mengkonsumsi makanan, kalau udah stres ya energinya habis, terkuras oleh stres gitu teman-teman ya. Dan akhirnya ketika menangani seperti itu, alhamdulillah bisa jalan agak jauh, dan kemudian sampai detik ini saya bisa lari jauh. Nah itu teman-teman ya, nah makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, videonya tentang seputaran suhu badan terasa dingin, kemudian tentang seputaran asam lambung bisa membuat kita tidak bisa jalan gitu teman-teman. Jawabannya memang seperti itu. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, titip dari saya, kali itu bakalan membaik, bakalan sembuh total teman-teman. Karena untuk asam lambung itu tidak berbahaya teman-teman. Yang harus kalian lakukan itu adalah sekarang itu ya, menjaga 3P-nya, kemudian hindari stresnya, kemudian gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang, kemudian gimana caranya kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi setiap harinya. Itu sih sebetulnya gitu teman-teman. Makanya pahami saja ke sana. Kalau seandainya kalian konsisten menjalani hal seperti itu teman-teman ya, itu kalian bakalan cepat membaik teman-teman, bakalan cepat sembuh total gitu teman-teman ya. Berbeda ketika orangnya yang masih menuruti perasaan yang tidak nyaman ya, makan sedikit kembung, males makannya gitu, nggak nyaman nih, itu nggak akan membaik teman-teman ya. Nah itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan nikmatnya dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Nikmat ya, membawa sengsara. Kemudian seperti biasa ya, sebelum saya akhiri videonya,
Saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu, semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.